Wali Kota Medan yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara yang sudah mendapatkan dukungan dari banyak partai seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKB. Di tengah gemuknya koalisi pendukung Bobi di Sumatera Utara, PDI Perjuangan yang memiliki 21 kursi di DPRD Sumatera Utara terus menjalin komunikasi secara intens dengan PKS yang hingga saat ini belum menentukan sikap politiknya. Terbaru pada Rabu 10 Juli, pengurus DPD PDIP mengunjungi kantor DPW PKS Sumatera Utara untuk membalas silaturahmi politik PKS beberapa waktu lalu. Ketua DPW PKS Sumatera Utara Usman Jakfar melalui sambungan Zoom Jumat siang mengatakan peluang PKS untuk berkoalisi dengan PDIP di Sumatera Utara terbilang besar. Kasnya besar sebetulnya ya untuk kita saling berkolaborasi dalam hal ini. Karena sekarang yang belum menentukan pilihan ke Bobi itu hanya 3 partai kalau saya nggak salah. Pertama PKS, PDIP, dan Hanura. Selebihnya sudah ke Pak Bobi. Ya. Cuma sekali lagi kita serahkan kepada DPP untuk mengambil keputusan siapa yang akan kita usung sebagai calon gubernur Sumatera Utara di 2024. Kalau sebetulnya sudah mengerucut, memang ada ya mengerucut ke 2 nama antara Pak Edi dan Pak Bobi. Cuma sampai hari ini belum ada satupun rekomendasi apakah ke Pak Edi atau ke Bobi. Jadi kita tunggu nanti di rapat DPTP namanya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Ia menilai PDIP dan PKS berada dalam satu frekuensi yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Ya, saya kira di Sumatera Utara PKS dan PDI Perjuangan itu kan ada pada satu katakanlah frekuensi yang tidak jauh berbeda. Kenapa tidak jauh berbeda? Kan PKS ini selalu bicara tentang perubahan, satu. Yang kedua, mereka dulu adalah partai yang mengusung Edi Rahmayadi. Ya kan. Di sisi lain kita PDI Perjuangan itu bisa maju sendiri karena kepercayaan rakyat di Sumatera Utara, ya, kursi kita cukup untuk maju sendiri. Yang kedua, kita melihat bahwa pemilu ini terutama di mana ada kepentingan politik kekuasaan gitu ya, itu akan ada tendensi terjadi berbagai macam hal-hal yang membuat pemilu kita, pilkada kita di sana tidak akan berlangsung dengan katakanlah jurdil, ya, luber, fair. Sementara akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Faizal Riza berpendapat jika koalisi PDIP dan PKS terbentuk, maka ini menjadi warna baru perpolitikan di Sumatera Utara. Secara kepartaian memang dua partai ini cukup menjanjikan dalam hal kerja pemenangan. Tetapi kita tahu bahwa pilkada itu figur ID-nya lebih kuat daripada mesin partai. Jadi figur ID itu harus juga menggambarkan suasana batin dan gerak kerja pemenangan di lapangan. Sehingga tidak terjadi misconduct. Misalnya begini, apakah kader PDIP cukup mampu bisa didialogkan di akar rumputnya PKS? Meski belum secara resmi mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk kembali maju di Pilgub Sumut, PDIP menilai Edi merupakan salah satu calon potensial untuk melawan indikasi intervensi kekuasaan di Pilkada Sumut yang akan datang. Sementara DPW PKS Sumatera Utara yang secara gamblang menyatakan sudah mengerucutkan 2 nama yakni Edi dan Bobi masih menunggu keputusan DPP PKS yang akan dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan tingkat pusat. Tentu dinamika dan lobi-lobi politik masih dapat terjadi sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada Agustus mendatang. Namun PDIP optimis dapat menyiapkan penantang bagi Bobi di Sumatera Utara meski koalisi pendukung menantu presiden tersebut sudah cukup besar. Tim Liputan CNN Indonesia.